Halo. Hai. Halo. Halo. Hai, shalom semua. Shalom teman-teman. Namanya Bongsu. Namaku Damai. Nama saya Minami. Namaku Santi, aku di peribadahan. Saat ini lagi melayani di E-Ministry Sekolah Minggu. Komisi macam-macam, aku melayani di KBU, melayani di Joyful, melayani di area chamber juga, dan lain-lain. Paskah. Paskah. Paskah itu Paskah itu Paskah bagi apa dulu nih? Bagi orang Kristen atau bagi orang Yahudi gitu? Paskah. Duh, di briefing dulu. Tentang Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Menurut saya Paskah itu kebangkitan. Paskah itu penghayatan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. kita memperingati kebangkitan dari Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Pak, mikir dulu saya. Saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Memaknai pengorbanan yang udah dilakukan oleh Yesus kepadaku. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan gak sih? Itu Pentakosta. Itu dari kata Passover. Jadi artinya sudah melewati gitu loh. Jadi kamu apa yang sudah kamu lewati? Mantanmu kah? Pelajaran yang berat kah? Ya. Jadi itu makna dari Paskah adalah melewati bagaimana kita bisa dengan penuh kesadaran melewati setiap proses dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Paskah untuk kita kan tahu kan, kita nggak bisa lepas, kita orang Kristen nggak bisa lepas dari budaya dari Yahudi. Memang karena kita berasal dari sana Israel gitu kan. Jadi Paskah itu kalau mau dilihat itu kan Kristen mengadopsi tuh. Jadi Paskah itu awal mulanya kan tuh keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir gitu. Jadi itu kayak satu simbol untuk mengungkap bangsa Israel saat itu tuh kayak memperingati hari raya mereka tuh dengan Paskah itu untuk mengenang akan nenek moyang mereka yang Tuhan sudah membuktikan kuasanya dan menyelamatkan mereka keluar dari bangsa Mesir gitu. Tetapi bagi kita orang Kristen di sini kita mengadopsi itu, tetapi sebagai itu tidak bisa lepas dari Yesus Kristus. Itu kita tahu itu. Tidak bisa lepas dari Yesus Kristus dan itu adalah kebangkitan Yesus di situ. Kalau kita kata orang Kristen kan tahu kan itu. Jadi pengorbanannya dan penebusannya itu mati di kayu salib dan akhirnya bangkit pada hari Minggu itu yang kita rayakan hari Minggu kan biasa Minggu Paskah itu. Nah, seperti itulah. Jadi Paskah bagi kita itu adalah kebangkitan dan itu satu karya keselamatan luar biasa buat kita. Bagiku pribadi juga. Seperti itu. Kalau yang dari dulu diajarin dari kecil sih, Paskah itu hari kematian Yesus. Oke. Kalau yang diajarin dari kecil sih dari sekolah minggu, Paskah itu hari kebangkitan Yesus. Penting. Bagiku penting sekali. Penting banget. Penting banget. Penting. 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 Penting banget lah. Ya penting sih. Kenapa penting? Ya karena gereja mewajibkan. Iya kan, gereja kan tiap tahun ngadain Paskah, berarti pasti penting. Ya karena identitas kita sebagai Kristen sih. Karena itu wujud kan kita harus memberitakan kabar baik dari Tuhan setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ya karena itu udah jadi tradisi kita nggak sih dari bertahun-tahun atau berabad-abad yang lalu. Ya karena kita manusia dapat dapat merasakan gimana kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib hingga dikuburkan dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Karena memang sebagai umat Kristen itu kayak perayaan yang paling mengenal banget lah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tuh. Karena kadang kan manusia nih udah terlalu sibuk gitu loh, sehingga nggak ada momen buat dia untuk berefleksi bagaimana Yesus, pengorbanan Yesus bagi dia. Karena kalau misalnya kita nggak merayakan itu, nanti buat ini sih Kak, ngeliatnya ke jangka panjang. Kitanya hari ini nggak mau ngerayain, nanti keturunan kita juga terbiasa sama sikap kita saat ini gitu. Sama seperti kayak bangsa Israel merayakan itu karena
ingin mengenang akan nenek moyang mereka yang diselamatkan dari bangsa Mesir itu, yang kita adopsi juga. Itu karena itu karya penyelamatan itu. Yesus telah menebus dosa kita, manusia yang berdosa ini. Untuk mengenang itu, ya kita harus merayakan. Itu bagiku itu penting sekali. Menurutku kita sebagai orang Kristen merayakan Paskah itu kan penting atau tidaknya sih, tapi kesadaran kita sebagai orang Kristen. Karena kita menghayati Yesus sebagai juru selamat kita, dan tentunya kebangkitan Yesus itu juga menjadi salah satu penghayatan kita terhadap kepercayaan kita dengan Yesus Kristus. Kalau merayakan sih kadang tuh kan orang suka menilai merayakan itu kayak kita harus selebrasi, harus bikin acara kayak gitu. Kalau celebrate itu ya nggak harus gitu loh. Tapi kalau kita merefleksikan betapa pentingnya Paskah itu harus. Yang penting itu bukan merayakannya tapi buat ingatnya bahwa momen itu memang ada kayak gitu. Hal positifnya jangkauannya lebih luas ya, yang jelas. Jadi kita merayakan nggak cuma sama teman-teman di gereja kita aja, nggak cuma di gereja aja, tapi kita juga bisa ngajak teman-teman dari gereja yang lain juga. Banyak waktu gitu loh untuk dirimu memaknai perjalanan kehidupanmu, untuk kamu itu lebih berefleksi gitu. Hal positif, semua aku rasa positif sih. Nggak ada yang negatif, semua tuh baik adanya. Ya kan? Hal positifnya jadi lebih sederhana, terus lebih berempati, sama juga lebih punya banyak waktu untuk saat teduh. Positif itu kita dapat merenungkan diri kita masing-masing selama pandemi ini, apa aja yang telah kita lakukan, dosa-dosa apa yang telah kita lakukan di tahun pandemi ini, dan semoga pasca pada saat pandemi ini kita dapat merenungkannya dan lebih mengenal Tuhan lagi. Lebih ke penghayatan sih, nggak terbatas gitu. Walaupun banyak halangan, tapi kita tetap ada ide-ide baru gitu. Seperti secara visual ibadahnya, itu aja. Positifnya selalu ingat ketika kan kita di pandemi ini kebanyakan tuh hal-hal sedih yang terjadi sama kita. Berarti karena sebagai suatu kebangkitan, berarti kita juga harus bangkit dengan semangat baru kayak gitu sih. Ya tentunya kita pastinya bisa lebih menghayati ya kalau Paskah. Dimulai dengan Jumat Agung, di mana kita bisa merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Positifnya ya jadi diingatkan kalau misalnya betapa pentingnya memanfaatkan momen-momen besar bersama orang-orang terdekat. Hal positif tentunya kita bisa menjangkau teman-teman kita yang di luar sana gitu, nggak hanya yang ada di Jogja gitu, nggak hanya yang bisa datang onsite, tetapi kita semua dimanapun bisa terkoneksi dengan adanya media digital ini. Hal positif yang bisa diambil adalah ngerayainnya itu jadi lebih hangat gitu loh, jadi lebih dekat sama keluarga gitu. Kalau mau nonton tuh lebih nyaman sama kayak sendiri gitu, jadi bisa kayak lebih menghayati aja sih. Ya kembali seperti biasanya gitu. Paskah nanti pengennya kumpul sama teman-teman ngerayain bareng di gereja, itu yang paling utama, yang paling pengen. Merayakannya bersama teman-teman kalian yang ada di gereja, biar lebih seru lagi. Aku mau ngunjungin orang-orang yang sangat butuh untuk ditemani. Ke gereja? Ya udah, kalau COVID-nya hilang, Paskahnya ya ke gereja. Mau ngapain ya ke gereja? Ya, belum ada bayangan sih, tapi yang pasti jadi panitia Paskah. Paskah nanti tentunya mau kumpul-kumpul juga lah ya, ibadah di gereja yang pertama mungkin, karena udah nggak COVID akhirnya bisa kumpul-kumpul. Mungkin kalau ada drama tentang Paskah gitu, pengen lihat itu sih. Ya gereja lah, biasa. Aku mau ngumpul sama keluarga, aku udah kangen banget. Aku pengen apa ya? Nggak akan banyak beda sih, cuman akan tetap lebih banyak fokus belajar firman,
lebih banyak baca-baca firman aja, sama aja. Yang pasti pengen kumpul-kumpul sama teman-teman lagi sih, pengen bisa ibadah bareng lagi, pengen bisa merayakan Paskah lagi, pengen bisa peluk teman-teman dan lain-lain. Yang poin pertama yang pasti ibadah secara langsung di gereja. Yang kedua, aku ingin berbagi kasih kepada teman-temanku. Oke teman-teman, selamat Paskah, selamat menghayati pengorbanan Kristus, dan jadilah berkat dimanapun teman-teman berada. See you, bye! Selamat Paskah semuanya teman-teman. Semoga Paskah kali ini bisa memberi suatu kesan yang luar biasa dan kita lebih mengenang akan jasa Tuhan kita yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia yang sangat berdosa ini, yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni, tapi kita sudah diampuni dan diperkenankan kepada Bapa melalui anaknya yang tunggalnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah teman-teman semua, Tuhan berkati. Buat teman-teman yang menonton, selamat Paskah ya teman-teman. Semoga Paskah tahun ini bisa membawakan suatu berkah, bisa membawakan suatu pengalaman, dan kita bisa lebih menghayati mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Selamat Paskah teman-teman semua. Selamat Paskah guys. Selamat Paskah untuk semua. Semoga Paskah kali ini, walaupun di masa pandemi, tetap membawa kedamaian dan juga hal yang bermakna buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semua kalian yang ada dimanapun. Selamat menghayati momen Paskah ya. Tuhan memberkati. Selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah guys, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semua. Oke, selamat Paskah teman-teman.